Blue 39 Station, Radio Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Halo 39ers, jumpa lagi bersama aku Aurel dan partner aku. Tasya, yang hari ini akan menemani kamu di podcast One on One. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, gimana nih kabar 39ers? Semoga kamu tetap sehat selalu ya, apalagi di minggu-minggu UAS seperti sekarang. Jangan lupa makan teratur dan tidur yang cukup biar bisa fokus mengerjakan ujiannya. Betul banget, Tasya. Ngomong-ngomong nih, ujian akhir semester kan udah berjalan selama 1 minggu ya. Nah, perasaan kamu selama menjalani ujian di minggu pertama ini gimana sih, Tasya? Apa ada kesulitan kah pas ngerjainnya, atau malah mudah-mudah aja? Oh, perasaanku menjalani ujian minggu pertama ya? Nah, aku sebelum ujian itu pastinya udah deg-degan banget ya. Tapi ya aku ujian di minggu pertama ini menurutku lumayan memudahkan aku mengerjakan ujiannya. Soalnya aku sebelum harinya itu, dosen itu sudah membagikan soal lewat grup. Terus kita dikasih juga waktu untuk mengerjakannya selama 2 hari sebelum hari hanya. Jadi bagiku itu kesempatan yang bagus dan sangat memudahkan aku biar nggak buru-buru mengerjakan ujiannya gitu sih. Oh iya sih, kalau aku sendiri ya di minggu-minggu awal UAS ini masih cukup aman dan belum mulai pusing. Karena dari sebagian besar mata kuliah, nilai UAS-nya itu diambil dari project-project. Jadi aku udah cicil dari kemarin supaya pas UAS tinggal dikumpulin aja. Cuman di minggu ini ada satu mata kuliah yang aku kerjain ujiannya memang sesuai jadwal. Dan untungnya soal itu lumayan lah bisa dikerjain. Tapi lain lagi kalau minggu depan, di minggu kedua itu lumayan berat nih ujiannya. Kalau kamu, Tasya, minggu depan berat nggak ujiannya? Kalau aku di minggu kedua sih, soalnya di hari Senin yang akan datang, langsung 3 mata kuliah. Jadi Mm-mm. pusing deh mikirnya dan sedikit membuat aku stres dan itu pun sesuai jadwal seperti itu. Nah, itu dia 39ers. Setelah kita bahas sedikit mengenai keluh kesah pas kerjain ujian, kamu tahu nggak sih, Rel? Kalau tidak lama lagi kita akan udah mulai liburan loh. Oh iya, bener banget dong. Kalau nggak salah, minggu depan itu udah minggu terakhir UAS. Terus habis itu liburan kan? Aduh, senang banget nggak sih? Akhirnya kita bisa liburan setelah bergelut dengan banyaknya tugas, kuis, dan ujian. Betul banget, Rel. Bicara soal liburan nih ya. Aku penasaran deh. Kamu udah ada rencana buat liburan nggak? Kalau aku sebenarnya pengen banget jalan-jalan liburan di luar kota ya, soalnya udah bosan parah di rumah mulu. Tapi mengingat masih dalam situasi pandemi, aku mikirnya mending liburan di rumah aja bareng sama keluarga. Kalau jalan-jalan keluar kota itu ya, takutnya ada lonjakan kasus positif lagi kan. Jadi menurut aku lebih baik cari yang mana aja, kayak tetap di rumah dan nikmati waktu bareng keluarga. Kalau kamu, Tasya, rencananya liburan di mana nih? Oh, kalau aku sendiri sih nggak ada rencana liburan kemana-mana sih. Soalnya aku juga di sini banyak kegiatan yang harus dilakukan. Apalagi ini kan sudah mendekati Natal. Terus juga Hmm. seperti yang kamu jelaskan tadi, juga takutnya ada lonjakan kasus COVID-19 ini kan. Betul banget, Tasya. Kalau memang nggak ada hal yang penting atau acara penting yang mau dilakukan, ya lebih baik di rumah aja kan? Nah, kalau 39ers nih, rencananya kamu liburan di mana? Kalau kamu liburannya jalan-jalan di luar kota atau luar negeri, jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu berhati-hati. Tapi buat 39ers yang liburannya cuma di rumah aja, jangan khawatir karena aku dan Tasya mau kasih tips ke kamu biar liburan di rumah jadi lebih asik. Oke, tips dari aku itu yang pertama, tetap nikmati atau senangi liburan aja walaupun liburannya itu di rumah aja gitu kan. Nah, yang tips pertama ini memang nggak ada lawan ya, Betul karena bener banget. banget. Kalau kita dari dalam diri aja udah nggak senang, gimana liburannya bisa dinikmati gitu? Ya nggak, Bener Tas? banget. Selain itu, tips yang kedua, kegiatan yang bisa kamu lakukan di rumah yaitu dengan membaca buku. Menurut aku nih, membaca buku salah satu kegiatan yang cukup menyenangkan. Karena kalau aku udah duduk santai nih, terus sambil baca buku, biasanya dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti. Bahkan satu buku bisa aku selesain baca dalam 1 hari, karena saking penasarannya. Nah, tapi selain membaca buku itu menyenangkan ya, ternyata baca buku bisa melatih otak kamu untuk berpikir lebih kreatif dan juga dapat memperbanyak kosakata kamu.
Jadi buat 39ers yang senang banget baca buku, atau buat kamu nih yang mau coba-coba memulai baca buku, kegiatan ini bisa banget kamu lakukan. Benar banget. Aku juga kalau nggak sibuk itu suka baca buku. Membaca Mm-mm. buku membuat aku nggak bosan juga kalau di rumah aja. Itu juga kalau membaca buku bisa menambah wawasan kita juga gitu. Betul. Terus yang ketiga, itu nikmati masa Natal bareng keluarga, apalagi ini sudah masuk dalam suasana Natal kan ya. Mm-mm. Bisa cari kegiatan yang tidak membuat kita bosan seperti pergi makan bareng keluarga atau bermain bersama keluarga. Pokoknya yang jarang kita lakukan, terus ya kita lakukan bareng keluarga kita. Benar, kalau menghabiskan waktu sama keluarga udah paling mantep sih. Apalagi nih buat Betul. kamu yang sekolahnya jauh, anggapannya anak rantau gitu kan. Tapi yang Heeh. saat ini lagi balik ke kampung halaman gara-gara pandemi. Nah, pas banget kamu bisa manfaatin waktu kamu di liburan kali ini dengan keluarga. Betul. Oke, selanjutnya tips terakhir yang dapat kamu lakukan untuk mengisi liburan kamu di rumah yaitu dengan berolahraga. Jujur aja ya, selama pandemi ini, aku itu jarang banget berolahraga. Maunya rebahan mulu sambil main HP. Jadi akhirnya aku tuh kayak merasa kurang semangat dan gampang banget lelah. Nah, aku Hmm. yakin nih banyak dari 39ers yang merasakan hal yang sama kayak aku. Daripada kamu terus-terusan rebahan nih dan membuang waktu di HP kamu, lebih baik kamu memulai manfaatkan waktu kamu untuk berolahraga. Selain memperbanyak aktivitas kamu di masa liburan, kamu juga bisa merasakan banyak manfaat bagi tubuh kamu dengan berolahraga. Cukup aja Wah. dengan olahraga ringan setiap pagi atau sore, dijamin deh tubuh kamu akan kembali bugar lagi. Oh iya, sebelumnya makasih Lorel. Kamu udah ngingetin aku. Aku selama pandemi ini jarang banget loh olahraga. Aduh, aku tuh gak kepikiran ke sana loh, serius. Oke, 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 oke. Nah, Tetinanes, itulah tips-tips dari kegiatan yang bisa Tetinanes lakukan di masa liburan. Semoga tips-tips dari kita bermanfaat buat kamu ya. Dan kalau misalnya dari Tetinanes punya tambahan tips nih, boleh banget komen di bawah. Terus jangan lupa juga ramaikan kolom komentar dengan menceritakan rencana liburan kamu ya, 39ers. Betul banget tuh. Dan tidak terasa ya Tasya, kita udah berbincang-bincang dan menemani 39ers selama kurang lebih 7-8 menit ya. Iya. Aku dan partner aku Tasya pamit undur diri. Nantikan terus episode-episode berikutnya dari Podcast 101 yang pastinya seru-seru. Tetap semangat ya dalam mengerjakan ujiannya dan selamat berlibur 39ers. See you! See you, 39ers.